Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifadi Jailani dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101210170. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama merupakan tarbiyah marifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Kepentingan mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi semua umat Islam. Mengenal Al-Quran juga merupakan langkah awal untuk lebih jauh berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar kata dari qira'a, qira'a atau wa Qur'anan. Al-Quran juga merupakan kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Berikutnya yang kedua mukjizat yaitu menetapkan kelemahan. Mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang. Ada beberapa aspek lain yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, diantaranya pemberitaan mengenai hal-hal yang gaib yang akan datang yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Berikutnya yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam batinmu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir setiap Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Dan yang terakhir, membacanya bernilai ibadah. Membaca Al-Quran bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi baik dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran, istilah bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran. Yang pertama, ada Alkitab atau buku. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yang ditulis. Yang kedua, Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarah manusia kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1, Al-Quran adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab sebelumnya. Yang keempat, Ar-Rahmah atau rahmat. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 82, Al-Quran merupakan karunia bagi orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang kelima, An-Nur atau cahaya. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 15, Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada umat manusia. Yang keenam, Ar-Ruh atau roh. Dalam firman Allah Quran Surat Asy-Syura ayat 52, Al-Quran memberi petunjuk kepada semua umat manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian atau kekafiran. Yang ketujuh, Asyifa atau obat. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan subhat. Yang kedelapan, Al-Haq atau kebenaran. Firman Allah Quran Surat Yunus ayat 108, Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya.
Yang kesembilan, al-bayan atau penjelasan, terdapat dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 138. Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum. Ke-10, Al-Mau'izah atau pelajaran. Dalam firman Allah Quran Surat Yunus ayat 34, Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal serta perbuatan manusia. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, Az-Zikir, pemberi peringatan. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan. Yang ketiga, Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut, tergambarlah kepada kita Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Yang pertama, Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akbar atau kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Terdapat dalam firman Allah Quran Surat Hud ayat 120. Yang kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wal syariah atau kitab hukum dan syariah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49-50. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat, yakni segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitabut tarbiyah atau kitab pendidikan. Firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 34 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 52, Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran. Yang kelima, Al-Quran adalah minhajul hayyah atau pedoman hidup. Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 38 dan Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan yang keempat, tuntutan iman kepada Al-Quran. Setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab Allah yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Yang pertama, mengakrabi Al-Quran al-unsubihi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran dengan cara mempelajarinya, ta'alamuhu, dan mengajarkannya, talimuhu, kepada orang lain. Yang kedua, mendidik diri dengannya, tarbiyatu nafsi bih. Berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat serta karakternya sesuai dengan Al-Quran sehingga dapat mencelupkan dirinya secara utuh dengan Al-Quran. Yang ketiga, tunduk menerima hukum-hukumnya atas limu li'akhamihi dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, menyuruh orang-orang kepadanya atau ad-dawatu ilaihi, dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sesama muslim. Dan yang kelima atau yang terakhir, menegakkannya di bumi, iqamatuhu fil ard, menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu dalam kehidupan sosial, politik, sebagai anggota komunitas muslim. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan karena dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.